أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia hingga pada malam yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita, yang pada malam ini kita insya Allah akan membahas tentang surat Al-Buruj, surat yang bernomorkan 85. Surat yang ke-85 ini Al-Buruj, yang memiliki arti gugusan bintang. Gugusan bintang artinya bintang-bintang yang sangat banyak. Surat ini dinamakan surat Al-Buruj karena tertera pada ayat pertama Allah telah bersumpah, was-samai dzatil buruj, demi langit Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Lagi-lagi menyebut langit, sebagaimana surat sebelumnya, surat At-Tariq. Ya, kalau surat At-Tariq, was-samai wat-tariq, demi langit dan demi bintang yang bercahaya di malam hari. Ayat pertama sama, was-samai dzatil buruj, demi langit yang di dalamnya terkandung gugusan-gugusan bintang. Allah bersumpah dengan langit, demikian juga bintang-bintang yang gemerlap di sana. Dengan ini ya, surat ini dinamakan Al-Buruj. Gugusan bintang merupakan ciptaan Allah, adalah makhluk Allah dari sekian banyak makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Surat ini adalah surat Makkiyah. Ulama semuanya sepakat, tidak ada perbedaan bahwasanya surat Al-Buruj adalah turun sebelum Nabi hijrah, yaitu tergolong surat Makkiyah yang terdiri dari 22 ayat. Ulama sepakat pula jumlahnya terdiri dari 22 ayat. Surat Al-Buruj memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan isi kandungan dari surat ini hampir sama dengan surat At-Tariq sebelumnya, di mana Allah bersumpah dengan langit, dengan bintang. Ya, kemudian juga di akhir surat At-Tariq, famahilil kafirina amhilhum ruwaida, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam agar bersabar atas tindak tanduk, tingkah laku, perbuatan orang-orang kafir musyrik Mekah ketika itu. Biarkan mereka barang sebentar saja di dunia ini, karena memang dunia adalah milik mereka. Ya, dunia adalah miliknya orang kafir. Walakumul akhirah, sedangkan kalian wahai orang-orang mukmin, tempat kalian, milik kalian adalah akhirat. Maka bersabarlah, famahilil kafirin. Maka surat Al-Buruj ini juga memiliki kandungan isi tentang tasliyah kepada Nabi dan kaum mukminin, para sahabat. Tasliyah, hiburan atas apa yang mereka jumpai
dari berpegang teguh di dalam agama Islam ini, di mana orang-orang musyrik menganiaya, memusuhi, ya bahkan ya tidak segan membunuh orang-orang yang beriman. Maka kandungan surat Al-Buruj adalah penguatan iman. Apa yang dilakukan oleh kaum musyrik Mekah hakikatnya dahulu juga dilakukan oleh orang-orang kafir sebelum Nabi Muhammad. Maka ayat ini sebagai tasliyah, membombong, membesarkan hati Nabi Muhammad beserta para sahabat agar tidak kecil hati. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Kuasa. Bahkan Allah pula yang menakdirkan orang-orang kafir bisa menyiksa, memusuhi, membunuh orang-orang mukmin. Allah yang takdirkan itu dalam rangka menguji kesabaran orang-orang yang beriman. Sebagaimana tertera di dalam surat Al-Ankabut, ya, apakah kalian mengira, ya, dengan ucapan kalian beriman kemudian tidak diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sedangkan Allah telah menguji umat-umat zaman dahulu dengan berbagai cobaan. Sehingga yang namanya cobaan dunia itu pasti, dan itu datang dari Allah, dan itu adalah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui apa? Siapa yang betul-betul beriman teguh, imannya kokoh, dan dia istiqomah sehingga dia meninggal dalam kondisi beriman. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik dia bermain mata dengan orang kafir, ya, mereka bekerja sama dengan orang kafir walaupun penampilan lahiriah mereka beriman, ya. Ketika ditanya apakah mereka Islam, mereka Islam, namun secara perilaku, secara hati mereka condong kepada orang-orang kafir, sehingga orang-orang munafik bermain mata dengan orang-orang non-Islam. Dari sinilah, ya, kelompok orang-orang yang beriman teguh, iman nampak jelas. Dan maksud dari surat ini adalah sebagaimana tadi, penguatan iman akan cobaan-cobaan yang dialami oleh Rasulullah beserta para sahabat. Dan kandungan, ya, surat ini juga menyinggung tentang hari akhir, menyinggung pula tentang ujian yang Allah timpakan kepada umat zaman dahulu sedemikian dahsyat. Kemudian disinggung pula balasan orang-orang yang beriman dan balasan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian ditutup surat ini dengan bahwasanya Al-Quran adalah benar adanya. Al-Quran adalah wahyu dari Allah, sebagaimana juga tertera dalam surat At-Tariq, innahu laqaulu fasl wa ma huwa bil hazl, bahwasanya Al-Quran adalah betul-betul wahyu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala fi lauhim mahfud, yang senantiasa terjaga di lauhil mahfud. Ini kandungan singkat dari surat Al-Buruj. Hubungan dengan surat, ya, At-Tariq sangat nampak jelas, bahkan hampir sama, ya, isi ayat-ayatnya. Kemudian juga hubungan surat ini dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Insyiqaq, ya, yang menyinggung tentang hari kiamat. Hakikatnya bahwasanya ayat-ayat Al-Quran, surat di dalam Al-Quran sambung menyambung menjadi satu apabila kita mentadaburinya, membaca, mengetahui tafsirnya, kemudian merenung bahwasanya ayat-ayat Al-Quran sangat indah, antara satu dengan yang lain menguatkan, sambung menyambung menjadi satu, yaitu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan riwayat yang sah bahwasanya Rasulullah SAW sholat isya dengan membaca Al-Buruj dan membaca At-Tariq was-sama'i dzatil buruj. Kemudian rakaat yang berikutnya membaca was-sama'i wat-tariq. Dan ini sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau membaca tidak terlalu panjang, ya, tidak terlalu pendek. Kalau sholat maghrib memang disunahkan membaca surat-surat pendek. Adapun ketika fajar memang disunahkan membaca surat-surat panjang. Ya, sholat, ya, kemudian ya menyegerakan sholat dan memanjangkan bacaan. Ya, beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, As-Sajadah, beliau membaca Al-Qiyamah, ya, membaca Qaf, ya, dan seterusnya, panjang. Namun untuk sholat maghrib beliau ya menganjurkan agar membaca surat-surat pendek. Adapun sholat isya, ya, sebagaimana tadi diriwayatkan, beliau membaca Al-Buruj dan membaca At-Tariq. Adapun ya keistimewaan surat ini tidak ada riwayat yang sah berkaitan dengan fadilah ya dari keutamaan surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i dzatil buruj. Setelah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang, menunjukkan bahwasanya langit adalah makhluk Allah yang sangat tangguh, yang sangat luas, yang menjadi atap seluruh kehidupan makhluk yang ada. Kita lihat langit dari ujung sampai ujung, tiada batas. Bahkan menjadi ya tempat ya yang ya dari bintang-bintang, gugusan-gugusan bintang semuanya berada di langit. Sebagaimana bumi, di sana terdapat banyak-banyak makhluk. Maka di antara makhluk langit adalah bintang-bintang yang terdiri dari gugusan-gugusan yang sangat banyak, tidak bisa dihitung, menunjukkan bahwasanya langit adalah sangat kuat, sangat kokoh. Sebagaimana langit berlapiskan 7 langit, di atas langit ada langit hingga 7 lapis. Setelah itu terdapat ya kursi Allah, ya kemudian arsy, dan Allah di atasnya. Allah maha tinggi. Semakin ke atas semakin tanpa batas. Ya, kalau bumi ini dilihat ya besar, luas, ya ternyata beratapkan langit. Ternyata di langit, di atasnya ada langit hingga 7 lapis. Kemudian di atasnya lagi lebih luas. Tidaklah bumi dan langit dikumpulkan kecuali seperti cincin yang dilemparkan ke tengah padang pasir, tidak ada nilainya bila dibandingkan langit dengan kursi Allah. Kemudian perbandingan kursi Allah dengan arsy, maka perbandingan yang serupa seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Dan Allah maha agung, maha tinggi. Allah tidak membutuhkan makhluknya, tidak seperti yang dipahami sebagian manusia, ya, kalau dikatakan berarti Allah di atas, berarti Allah butuh tempat. Jangan ya berpikiran buruk, jangan berpikiran sempit, karena semakin ke atas semakin dahsyat, tanpa ujung. Ya, sebagaimana antara bumi dan langit, langit tidak membutuhkan bumi. Sebagaimana langit tidak membutuhkan arsy, arsy tidak membutuhkan langit. Seterusnya, Allah juga tidak butuh kepada arsy, kursi, langit, dan seterusnya. Karena semua itu adalah ciptaan Allah. Allah yang membikinnya. Jangan seperti ya dipandangkan pandangan manusia. Kalau manusia yang bikin sesuatu berarti butuh padanya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada serupa
Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Dia adalah maha besar, dia adalah maha pencipta, dialah maha kuasa atas segalanya, sehingga Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluknya, termasuk ibadah kita. Kita beribadah siang malam, ya, kita mengabdikan diri kepada Allah. Jangan pernah berpikir Allah butuh kita. Allah tidak butuh kita. Jangankan kita, Allah memiliki malaikat, Allah tidak butuh malaikat, padahal malaikat pekerjaannya hanya bertasbih, bertahmid, tunduk patuh siang malam. Tidak ada berhenti dari diciptakan hingga Allah ya putuskan. Allah tidak butuh. Ya, karena Allah adalah Al-Ghani, zat yang maha kaya, zat yang maha tidak butuh terhadap makhluk-makhluknya. Sehingga as-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang, menunjukkan bahwasanya jumlah bintang sangat banyak. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksud dari gugusan bintang adalah peredaran dari bintang-bintang tersebut di langit. Antara hari dengan hari berikutnya berbeda. Artinya memiliki jalur beredar. Dimana kalau bulan ya setiap 2 hari sepertiga malam dia akan berpindah, beredar, hingga jumlah peredaran dari bulan adalah 28 hari. Kemudian setelahnya menghilang, setelahnya akan muncul di hari pertama lagi. Sedangkan matahari beredar ya setiap peredaran satu dengan yang lainnya berjarak 1 bulan, sehingga dalam setahun dia akan berputar 12 kali edaran. Ini menunjukkan bahwasanya langit itu luas. Kalau bintang saja berjalan tertata, ya kita lihat hari pertama, hari kedua, hari pertama, hari 15 berbeda. Ya, semakin ke tengah dia semakin membesar. Hari ke-13, 14, 15, 16 mulai lagi mengecil. Artinya setiap makhluk ada jalannya. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seluruh makhluk di langit tunduk kepada Allah, tidak pernah berubah. Bila telah Allah tetapkan, maka tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah pudar. Berbeda dengan manusia. Manusia susah diatur. Bahkan yang namanya jin manusia Allah bebaskan untuk memilih jalannya. Dari situ Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kelak di hari kiamat untuk dibalasi atas amal-amal mereka. Adapun makhluk lain semuanya tunduk. Gunung tunduk kepada Allah. Ya, bumi tunduk kepada Allah. Bintang-bintang di langit semuanya yang jumlahnya jutaan bintang beredar pada tempatnya. Kullun fi falakin yasbahun. Disebutkan dalam surat Yasin, masing-masing dari mereka beredar pada tempatnya, tidak pernah bergeser. Tidak pernah bergeser. Tidak pernah bermaksiat, menyeleweng dari apa yang telah Allah tetapkan. Sehingga semua makhluk yang mendapatkan siksa hanya jin dan manusia. Mereka akan dihisap. Karena manusia dan jin ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Adapun seluruh makhluk semuanya beriman kepada Allah. Termasuk binatang-binatang. Termasuk ikan yang berada di dasar jurang laut. Termasuk malaikat yang di atas langit, semuanya tunduk kepada kuasa Allah. Hanya jin dan manusia saja yang menjadi ya makhluk diberikan ujian, yang mereka dibebaskan berbuat, namun mereka akan dihisap
akan ditimbang amal-amal mereka untuk dipertanggungjawabkan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan al-buruj ada 12 sebagaimana yang tertera di umumnya manusia. Kalau bintang-bintang di ramalan itu ada apa saja itu? Saya nggak hafal itu. Saya lihat di tafsir semuanya menyebutkan dari 1 sampai nomor 12. Ya, bintang apa kalau yang di ramalan-ramalan itu? Yang pertama apa? Enten sing ngertos mboten? Biasanya wong nom-nom gitu. Sing pertama bintang napa niku? Napa Mas? Aquarius. Ya, terus yang kedua sampai Leo, Scorpio dan seterusnya, ya. Itu adalah bintang-bintang yang ada di langit. Namun ya, orang-orang zaman dahulu menjadikan petunjuk dan ramalan untuk meramal manusia. Yang hakikatnya bintang-bintang itu adalah gugusan bintang di langit. Namun kalau orang-orang ya otak-atik gathuk, ya, kamu lahir tanggal piro, bulannya bulan apa, bintangnya bintang apa, Leo, Scorpio, ya, apalagi itu Aries, terus apalagi, ya, dan seterusnya. Saya nggak hafal, hanya sebagian saja, ya, kalau ngurutkan nggak bisa. Itu hakikatnya adalah gugusan-gugusan bintang di langit. Namun ahli nujum, orang-orang sejak zaman dahulu menjadikan itu ramalan bagi nasib seseorang. Ini kesalahan besar dan ini termasuk perbuatan syirik. Karena bintang-bintang di atas itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Kenapa mereka justru menggabungkan, menggantungkan nasib mereka pada bintang-bintang yang di langit? Suatu kesalahan besar, kesalahan yang fatal sekali. Mereka menganggap bahwasanya nasib mereka bergantung pada bintang-bintang tersebut. Padahal bukan. Padahal bintang-bintang itu adalah ciptaan Allah, hanya sebagai tanda. Ayah, sebagaimana tertera di dalam surat Al-Quran, wa ayatul lahum, dan Allah jadikan mereka tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan sebagai zinah, perhiasan di langit, warujuman lisyayatin, sebagai rujum, pelempar para jin dan syaitan. Ini fungsi bintang-bintang yang berada di langit. Namun sebagian ya ahli filsafat justru menjadikan bintang tersebut sebagai sumber kehidupan. Digantungkan nasibnya pada bintang-bintang tersebut. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal dan termasuk syirik yang diperangi oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Percaya pada makhluk, syirik. Ya, hendaknya kita bergantung kepada zat yang menciptakan bintang-bintang tersebut. Memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, tidak justru pasrah pada bintang-bintang tersebut. Oh, diramal. Yang namanya ramalan itu kadang bisa benar, kadang salah, bahkan salahnya lebih banyak. Ya, itu yang namanya ahli nujum. Ya, mungkin zaman sekarang mungkin sangat sedikit. Kalau zaman-zaman dahulu sangat banyak sekali ahli nujum, kakek dari kakek-kakek kita, ya, pandai meramal, melihat ke langit, ya, dia bisa meramal. Ini adalah bagian dari kahanah yang ini dalam Islam diharamkan, bahkan termasuk syirik, karena mendahului dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya membaca tanda-tanda di langit kemudian memberitahukan manusia akan terjadi ini, akan terjadi itu. Kesalahan fatal. Walaupun sebagiannya terjadi. Ya, sebagaimana sekarang ada perkiraan cuaca. Kalau perkiraan cuaca memang melihat tanda-tandanya. Ya, untuk memastikan tidak bisa pasti, ya, sehingga kadang benar dan kadang meleset, dan melesetnya lebih banyak. Karena yang namanya adab, musibah, petaka itu tidak bisa terdeteksi, walaupun ada alamatnya.
Seperti kiamat ada alamatnya, apabila matahari terbit dari barat, apabila Dajjal telah keluar, apabila Isa ibnu Maryam telah turun ke bumi, itu tanda. Namun untuk menentukan berapa menit lagi, berapa jam lagi, berapa hari lagi, berapa bulan lagi, hanya Allah yang tahu. Itu hanya tanda. Maka dari sini kita tidak boleh bergantung dengan tanda. Tidak boleh bergantung dengan tanda. Tanda hanyalah tanda. Yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Prediksi bisa benar, bisa salah. Sehingga di sini was-sama'i dzatil buruj, ya, ahli tafsir menyebutkan 12 bintang tersebut. Dan di dalam Islam telah dilarang tentang hal ini. Man ataka hinan au arrafan, barang siapa yang datang kepada tukang ramal atau seorang dukun, wasaddaqa, dan dia membenarkan ucapannya, sungguh dia telah kafir terhadap ajaran dari Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad melarang hal itu. Kita tidak boleh percaya pada sesuatu. Kita hanya memiliki iman kita gantungkan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Maka barang siapa yang percaya kepada dukun, tukang ramal, membenarkan ucapannya, maka telah kafir dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran Islam. Dan sayangnya sangat banyak sekali ramalan-ramalan Joyoboyo, Joyo Ijo, dan seterusnya. Ini adalah ya suatu ya yang tidak dibolehkan dalam Islam. Ya, kamu bulan apa lahirnya, ya, kamu akan mendapatkan ini dan itu. Tidak ada yang tahu. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad. Di dalam surat Al-Qur'an sangat jelas, katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui yang gaib baik di langit dan di bumi kecuali Allah. Enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Adapun yang lainnya hanya sifatnya menerka. Ya, hanya sekedar ya dugaan. Ya, kita juga bisa menduga. Ini wong ya mendem-mendeme kokian, ya kita katakan dia mau mati, kokian ngombe, ada alamatnya, ya. Namun tidak bisa dipastikan, ya, hanya sekedar prasangka saja. Namun yang tahu gaib hari esok hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya Islam melarang dari ya ramalan-ramalan gugusan bintang. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud, dan hari demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Allah bersumpah, ya, setelah bersumpah dengan langit dan gugusan bintang yang ada di dalamnya, beserta perjalanan bintang-bintang yang ada, yang semuanya tunduk akan takdir Allah, keputusan Allah, maka Allah bersumpah dengan ayat yang kedua, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat, bahwasanya manusia hidup dan nantinya akan mati. Setelah kematian mereka akan dihidupkan, sebagaimana yang telah kita singgung di dalam surat At-Tariq. Allah sebutkan asal usul manusia, innahu ala raj'ihi laqadir, sungguh Allah maha mampu untuk mengembalikan manusia. Maka ayat yang kedua ini sama, bahwasanya Allah bersumpah akan datangnya hari kiamat, wal yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan. Manusia hidup bukan sia-sia. Afahasibtum
annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira wahai manusia, hidup sia-sia, mati, setelah itu tamat, selesai, the end, begitu saja? La, wa annakum ilaina la turja'un. Kalian meyakini kalian tidak akan kembali kepada Allah. Kesalahan yang sangat fatal. Justru manusia ini hidup lahir di bumi dalam rangka hidup di akhirat. Karena kehidupan kita adalah kehidupan akhirat. Berbeda dengan makhluk yang lain. Semua makhluk ya di dunia mereka diuji Allah dan semuanya beriman. Dari malaikatnya, tumbuhannya, bintang-bintangnya, semua hewan-hewannya, semuanya beriman kepada Allah. Tidak ada yang menyekutukan Allah. Tidak ada yang kafir dengan Allah. Tidak ada yang membangkang terhadap amanah Allah. Sebagaimana tertera dalam surat yang lain, inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kami paparkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, makhluk-makhluk yang lain, semuanya enggan untuk menerima. Namun yang namanya manusia dengan kesombongannya meminta amanah kepada Allah. Salat adalah amanah, wudu adalah amanah, mandi besar adalah amanah, puasa adalah amanah, dan seluruh yang Allah bebankan kepada kita adalah amanah. Yang kita memikulnya, yang kebanyakan dari kita melalaikannya, sehingga kita akan disiksa darinya. Langit bumi semuanya tidak ada yang sanggup, ya. Namun manusia berani memikul amanah. Orang menikah punya anak, ya, menikah punya istri, punya anak, punya tanggungan, seterusnya, amanah. Anak adalah amanah, istri adalah amanah. Beda dengan langit, beda dengan bumi. Semuanya enggan untuk menerima amanah dari Allah. Karena apa? Tahu diri bahwasanya amanah amat berat. Bahkan gunung yang menjulang tinggi ke langit enggan memikul amanah. Wahamalahal insan. Namun manusia memberanikan diri untuk memikul amanah dari Allah. Innahu kana zaluman jahula. Manusia amat bodoh, lagi aniaya. Dia menerima amanah, dia hidup lahir ke bumi, ya, kemudian ya berbuat apa yang ia perbuat, yang seharusnya taat kepada Allah namun bermaksiat, yang seharusnya dia beriman namun dia kafir, yang seharusnya dia bertauhid namun dia bersyirik. Sehingga hari kiamat adalah hari pembalasan. Kehidupan kita di dunia untuk kehidupan di akhirat. Sehingga di dalam ayat dikatakan wal akhiratu khairun wa abqa, khairun laka minal ula. Akhirat lebih langgeng, akhirat lebih utama daripada dunia. Dan kita dilahirkan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Namanya saja tidak beriman. Dia tidak beriman hari akhir. Ya, hidupnya hanya yang dipikir gimana memajukan dunia. Dunia dan dunia. Dari dia bangun melek, ya, sampai dia merem, yang dipikir hanya dunia. Maka pantas orang-orang non-Islam, mereka kaya, mereka berhasil dalam urusan dunia, namun dalam akhirat kosong. Ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka sangat bakat sekali akan kehidupan dunia, namun untuk masalah akhirat mereka lalai. Tidak pernah berpikir, tidak pernah tersentuh, tidak pernah terdetak di hati mereka apakah dia akan hidup di akhirat, tidak pernah. Maka harus dibedakan orang mukmin dan orang kafir.
orang mukmin hendaknya dia iman, berarti imannya itu iman akhirat. Apa yang dilakukan di dunia itu semata-mata untuk akhirat. Sehingga di dalam ayat wala tansa nasibaka minat dunia, hidup kita tuh hidup akhirat. Namun di dalam ayat diingatkan, jangan lupakan dunia. Kamu hidup memang di dunia. Sehingga kehidupan semuanya tuh akhirat. Namun tidak boleh melupakan dunia. Kalau sekarang kita dibalik, ya, sekolah sing pinter, belajar yang nyambut gawe sing tenanan, tapi jangan lupa sedekah ini. Kebalik, justru hidup kita untuk akhirat, tapi jangan lupa dunia. Kita hidup di dunia, jangan sampai di dunia itu ya hina. Sebagai seorang mukmin, ya, dia tidak boleh melupakan dunia. Namun kehidupan hakikatnya apa? Untuk akhirat. Sehingga yang namanya ayat-ayat Al-Quran, khitabnya semuanya akhirat. Tidak ada satu ayat pun, ya, Allah mengajak bicara tentang urusan dunia. Semuanya akhirat. Dari Alif Lam Mim surat Al-Baqarah hingga surat An-Nas, semuanya isinya adalah akhirat. Tidak ada mengajak satupun, ya, untuk ya berbangga-bangga di akhirat, justru berbangga-bangga di dunia, justru itu adalah musibah. Dari sini bahwasanya hari kiamat adalah hari yang dijanjikan. Wal yaumil mau'ud, pada hari itu wasyahidi wa masyhud, di hari yang para saksi-saksi berbicara, diungkap, dan demikian pula orang-orang yang disaksikan. Disebutkan dalam hadis Al-Anbiya amanatun, bahwasanya para nabi adalah amanah, adalah saksi bagi para umatnya. Dan kalian wahai kaum muslimin adalah saksi untuk umat-umat sebelum kalian. Kita di dunia hidup sementara, nanti hari kiamat akan bersaksi. Tubuh kita akan bersaksi untuk diri kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Disebutkan dalam surat Yasin. Pada hari itu Allah akan bungkam lesan-lesan kita. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka akan bersumpah terhadap apa yang mereka kerjakan. Bahkan bumi semuanya akan bersaksi, bahkan menjadi saksi akan amal-amal manusia. Orang ini di tempat ini berbuat ketaatan atau berbuat maksiat, di sini berbuat ketaatan. Debu-debu yang kita injak, tanah-tanah yang kita injak akan menjadi saksi. Di lain sisi para malaikat menjadi para saksi di hadapan para manusia. Dan malaikat membawa catatan-catatan amal menjadi saksi akan masing-masing dari setiap manusia. Sehingga hari ini adalah gambaran akhirat yang sangat dahsyat. Allah bersumpah akan para saksi-saksi dan orang-orang yang disaksikan, baik itu yang beriman ataupun yang tidak beriman. Sehingga hari ini adalah hari yang dahsyat. Yang namanya saksi itu sesuatu yang dilihat, disaksikan secara langsung, ya, sebagaimana saksi-saksi pernikahan, saksi jual beli, saksi, ya, dalam kasus misalkan, yang namanya saksi itu dia akan diperiksa. Ya, ketika kita berurusan dengan hukum, ya, ada saksi, ada terdakwa, ya. Maka sedemikian membelit itu kalau urusan di dunia. Ya, sebagian orang karena terbelit urusan, ya, kemudian jadi saksi, menjadi akhirnya stres. Ya, karena memang diinterogasi sedemikian rupa. Bagaimana kalau yang menanya adalah Allah Subhanahu wa taala?
Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian akan diajak bicara oleh Allah. Masing-masing kalian yang hidup ini akan bertemu dengan Allah, akan berbicara langsung dengan Allah tanpa ada penerjemah, tanpa ada malaikat. Nah, kalau kita bahasa Jawa, Allah bisa bahasa Jawa? Allah yang menciptakan manusia, menciptakan lisan-lisan mereka, bahasa-bahasa mereka. Tentu Allah Maha bisa. Allah adalah zat yang maha kuasa, menerima doa, seruan, rintihan para hamba, bahkan seluruh makhluk yang diciptakan. Bahkan semut yang di lubang yang gelap, Allah mendengar doa dari makhluk-makhluk tersebut. Bagaimana Allah tidak bisa berbicara dengan kita? Ya, sangat sederhana sekali. Maka masing-masing kita akan berhadapan dengan Allah. Tidaklah di antara kita kecuali akan berbicara, berhadapan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan. Maka ayat-ayat ini adalah ayat yang menggugah orang yang beriman agar keimanan mereka semakin meningkat. Sehingga kalau orang yang beriman, mereka tambah yakin bahwasanya amalan mereka tidak akan sia-sia. Allah Maha tahu. Sedangkan bagi orang-orang yang berdosa, dia akan menyesal dan bertobat kepada Allah, bahwasanya Allah zat yang Maha mengetahui. Wa syahidi wa masyhud. Al-yaumil mau'ud yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan adalah hari kiamah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan hari-hari tertentu. Basyahidin wa masyhud, ya. Syahid, hari yang menjadi saksi adalah hari Jumat, hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Banyak, ya, lebih dari 30 ucapan ahli tafsir. Namun semuanya hakikatnya kembali pada satu, bahwasannya manusia beserta amal-amalnya akan dipertanggungjawabkan kelak hari kiamat. Kutila ashabul ukhdud, ya, dan celakalah ashabul ukhdud, orang-orang yang telah menyalakan api dalam rangka menyiksa orang-orang yang beriman. Kisah tentang ashabul ukhdud sangat panjang. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian mendatang, akan kita bacakan hadis, ya, bagaimana kisah ashabul ukhdud, menunjukkan bahwasannya semua yang dilakukan manusia, baik yang beriman, baik yang kafir. Ayat keempat, Allah menyinggung orang-orang yang tidak beriman, yang mereka berperilaku seenaknya, termasuk menyiksa orang yang beriman, berbuat aniaya kepada orang yang tidak beriman, orang yang beriman, ya, sebagaimana orang-orang musyrik Mekah. Maka ayat ini adalah tasliyah, penghibur para sahabat yang beriman. Mereka diburu, mereka dicaci maki, mereka dipukul, mereka disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Bilal bin Abi Rabah, seorang budak milik dari Umayyah ibnu Khalaf, ketika dia beriman kepada ajaran Islam, mengesahkan Allah, maka disiksa oleh majikannya, ditelanjangi, di panas terik yang sangat panas dia ditelentangkan, ditindih batu besar. Sebagian sahabat-sahabat yang lain ditindas, sebagian mereka diburu, sebagian mereka diseksa. Ammar ibnu Yasir, kedua ayahnya, dibunuh. Sehingga para sahabat yang merasa tertindas, Allah syariatkan untuk hijrah. Hijrah pertama, hijrah ke Habasyah, Raja Habasyah, Ethiopia, ya, antara Mekah,
Ethiopia sangat jauh. Hijrah pertama, hijrah kedua, kemudian hijrah ke Madinah. Dan sebagian sahabat ya ada yang memohon kepada Allah agar didoakan, agar diperingan, karena mereka yakin tahu bahwasanya semua adalah datang dari Allah. Siksa ini itu ujian semua datang dari Allah. Mereka memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar kita dibebaskan dari ujian-ujian ini, agar kita dilonggarkan dari petaka-petaka ini. Berdoalah ya wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, innakum qaumun tastajilun, kalian adalah umat yang terburu-buru. Kemudian Rasulullah mengkisahkan satu persatu para nabi zaman dahulu. Nabi Zakaria dibelah, ya, kepalanya sampai ujung, umbun-umbun sampai ujung kaki dibelah jadi dua. Orang-orang zaman dahulu dibakar hidup-hidup sebagaimana Ashabul Ukhdud yang akan kita baca. Hidup dibakar, bayangkan. Kalian hanya terkena tombak, pedang, terbunuh, mengeluh. Lihat ujian umat-umat zaman dahulu. Innakum qaumun tastajilun, kalian terburu-buru ingin dimenangkan oleh Allah, ingin terentas, ingin selamat dari ujian. Kalian mengira beriman kemudian tanpa ada ujian dari Allah. Ini suatu yang mustahil, suatu hal yang mustahil. Innakum qaumun tastajilun, kalian benar-benar yang terburu-buru, umat yang terburu-buru, pengen cepat menang, ingin cepat berhasil, ingin terbebas dari ujian, petaka, musibah. Bagaimana umat zaman dahulu? Mereka sangat tangguh keimanan mereka, walaupun harus merenggang nyawa, walaupun digergaji, dalam kondisi hidup dibelah menjadi dua, mereka tidak goyah. Termasuk Ashabul Ukhdud. Maka ayat ini hakikatnya sebagai hiburan untuk para sahabat. Ya, ketika seorang tertimpa suatu musibah, diberi kabar sesuatu yang lebih berat lagi, sehingga terasa ringan. Apa yang mereka alami hingga menjadi ringan. Kita belum apa-apanya bila dibandingkan umat zaman dahulu. Ya, kita kalau disiksa hanya diteriaki, hanya dituduh tukang sihir, dituduh pendusta, dituduh ini itu, hanya tuduhan. Umat zaman dahulu sampai dibelah kepalanya, dibunuh hidup-hidup, ya, dibakar, ya, semua perbuatan bentuk kekejian semuanya ada. Namun mereka bersabar, tidak satupun di antara mereka yang goyah keimanan mereka. Ini suatu hiburan bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya agar terus istiqomah di atas din. Karena orang yang beriman pasti akan mendapatkan ujian, akan diuji oleh Allah. Siapa yang menguji? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan menguji hambanya sesuai dengan kadar iman. Ini yang perlu diketahui. Semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Semakin tinggi keimanannya, dan para anbiya, mereka lah orang-orang yang paling tinggi imannya, sehingga ujian mereka sangat dahsyat. Ini adalah kadar keimanan mereka untuk mengukur kadar iman sejauh mana ujian. Ujian semakin berat menunjukkan keimanan seorang berat, tinggi, kokoh. Karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kemampuannya misalkan grade-nya 5, nggak mungkin dia diuji 10, paling 4. Kalau grade dia 10, paling diuji tingkat yang 9 saja. Allah tidak akan membebani suatu jiwa yang lebih dari yang apa ia mampu. Sehingga kita harus yakin, tidak boleh goyah ketika Allah menguji kita.
Karena ujian pasti datang. Karena ujian pasti akan mendera. Dari situlah nampak keimanan seseorang. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik bermain mata. Orang munafik apabila terkena adab sedikit saja sudah berubah. Ya, sebagaimana surat Al-Munafikun Allah sebutkan. Demikian juga di dalam ya surat-surat Al-Qur'an yang sangat banyak sekali. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuh kita. Semoga kita senantiasa dikokohkan iman kita, diberikan keteguhan hingga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wardawahu an sahabatil kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa ja'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa mata'na wahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu waritham minna wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna ya arhamur rahimin. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik wa tahawwulu afiatik wa fujaata nikmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.